Sekutu menguasai kembali Pasifik, Jepang menyerah. Van Mook hadir kembali di Jakarta pada pertengahan Juli 1946. Dalam posisi sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ia menyelenggarakan sebuah konferensi untuk mendirikan Negara Indonesia Timur atau disingkat NIT. Di kota Malino, sebuah kota peristirahatan di Sulawesi Selatan, konferensi dihadiri oleh utusan-utusan dari beberapa daerah yang ada di Indonesia bagian timur. Pada pidato penutupan, Van Mook mengemukakan bahwa konferensi Malino ini meletakkan dasar bagi Indonesia baru. Dalam agenda Malino, Indonesia yang akan berdiri adalah sebuah negara federal yang akan bekerja sama dengan Belanda dengan masa peralihan 5 hingga 10 tahun. Lagu Indonesia Raya diterima sebagai lagu kebangsaan, tapi dalam rencana Van Mook yang akan bekerja adalah pemerintah federal sementara. Agenda ini dibawa pula ke konferensi lebih besar. Di tahun 1949, kompromi tercapai di Den Haag. Sebuah konferensi meja bundar terkenal sebagai KMB diselenggarakan antara Indonesia, BFO, dan Belanda. Kemudian juga dihadiri perwakilan PBB. Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top. Kemerdekaan Indonesia diakui, tapi negara Indonesia akan menjadi sebuah negara federal. Republik Indonesia Serikat pun dibentuk dan diresmikan di Keraton Yogyakarta menyusul kemudian. Dalam derajat tertentu, tentu saja dengan RIS, desain Van Mook dianggap berhasil. Negara federal ini dibangun dengan 16 negara bagian dan 3 daerah kekuasaan. Yang mencolok yaitu Republik Indonesia dengan Presiden Mr. Asad. Dan selain itu terdapat negara Pasundan, negara Jawa Timur, dan negara Madura. Tetapi pada perkembangannya, federalisme yang didirikan Van Mook dan KNB ditentang dari dalam negara-negara bagian itu sendiri. Tak ketinggalan di beberapa daerah di Sulawesi Selatan, para bangsawan lokal juga tak mengambil garis Belanda dan menolak federalisme serta garis Van Mook. Garis Van Mook atau Van Mook Legend, satu garis demarkasi yang tegas membatasi wilayah kekuasaan Belanda dan Republik Indonesia yang meliputi sebagian besar Jawa, Sumatera, dan wilayah timur. Dibuat pada akhir Agustus 1947. Masalah ini tak kunjung usai hingga mendorong PBB untuk memfasilitasi perundingan di atas kapal Rheinfeld pada 17 Januari 1948. Isi perundingan membahas perjanjian Linggarjati dan sengketa garis Van Mook. Silang sengkarut terus berlangsung, peperangan juga tak kunjung usai. Indonesia akhirnya merdeka setelah konferensi meja bundar, diakui oleh mayoritas negara-negara di dunia. Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan dan menarik diri dari wilayah Hindia setelah ratusan tahun bercokol. Van Mook sendiri memilih ke Amerika Serikat untuk bekerja sebagai pengajar di Cornell University. Sejak tahun 1960, Van Mook kemudian memilih menetap di Prancis dan meninggal di sana. Van Goa. Vervolgens begint met de verschillende delegaties van de buitengewesten de conferentie. Hier worden de voorbereidende besprekingen gevoerd over de toekomstige status van deze gebieden.